Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan saya di video ini. Saya akan membahas tentang kontekstualisasi. Istilah daripada kontekstualisasi adalah istilah yang dipakai dalam bidang misi atau dalam penginjilan. Jadi definisi yang tepat adalah usaha pemberitaan Injil dalam berbagai situasi adalah kontekstualisasi. Memahami teologi kontekstualisasi dalam tataran ilmiah. Makna teologi, istilah teologi dalam berasal dari bahasa Yunani yaitu theo dan logia, yang akar katanya ialah theos dan logos. Jadi teologi selanjutnya secara sempit itu dapat dijelaskan sebagai suatu diskursus atau percakapan tentang Allah, ya, atau percakapan mengenai yang ilahi atau tentang Allah itu sendiri. Teologi ilmu, apabila teologi tersebut ilmu, maka maknanya ialah bahwa teologi memenuhi persyaratan atau kriteria untuk disebut sebagai ilmu. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang kontekstualisasi. Persyaratan atau kriteria untuk dimaksudkan sebagai salah satu bidang ilmu untuk mempelajari atau untuk dipelajari adalah yang pertama memiliki sifat dan asumsi sebagai ilmu. Yang kedua adalah teologi sebagai ilmu memiliki kadar empiris. Ya, jadi sifat yang kedua adalah sifat itu dari pencapaian kebenaran sebagai ilmu adalah relatif atau menjelaskan bahwa kebenaran ilmiah suatu ilmu adalah sebatas ilmu itu sendiri. Jadi dan sebagainya. Memiliki komponen atau ciri atau aspek sebagai ilmu. Komponen ilmu pada dasarnya ilmu memiliki komponen-komponen sebagai berikut, yaitu dalam ilmu ada fenomena atau gejala, dalam ilmu ditemukan fakta yang dapat disebut dengan data, dan juga dapat di dalamnya ada ilmu atau teori. Ciri ilmu itu adalah ciri ilmu memiliki objek, dan ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa hakikat atau sifat dan batasan dari objek ilmu dengan jelas atau adalah jelas. Aspek ilmu adalah ilmu itu memiliki aspek-aspek dasar yang khas, yaitu aspek ontologis. Aspek ontologis ini berbicara tentang apa yang menyangkut pada hakikat atau keberadaan dari sesuatu yang dibangun atas pengalaman manusia yang diobservasi. Aspek epistemologis dan aspek aksesiologis. Ya. Kontekstualisasi dalam tataran ilmiah, pembahasan ini ditegaskan atau menegaskan kepada kita bahwa teologi memiliki legitimasi, ya, legitimasi yang dapat ditempatkan atau yang menempatkannya sebagai ilmu. Ya, dan ini juga memberikan penekanan khusus bahwa pendekatan keilmuan atau pemikiran, kontekstualisasi yang memenuhi tuntutan dari ilmu dari tataran empiris dan dapat juga memberikan pertanggungjawaban secara objektif. Ya. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kontekstualisasi itu adalah ada tataran-tataran ilmiahnya. Istilah-istilah dalam kontekstualisasi dalam definisinya, kontekstualisasi ini baru ditambahkan pada bidang misi dan teologi oleh Theological Education Fund atau FUT, ya, pada tahun 1972. Namun para misionaris itu menyadari bahwa ide kontekstualisasi ini sudah ada jauh sebelumnya, yaitu terdapat di dalam Alkitab. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kontekstualisasi, antara lain adalah kontekstualisasi. Yakub Tomatala itu mendefinisikan kata kontekstualisasi sebagai berikut. Kata kontekstualisasi itu adalah berasal dari kata konteks yang diangkat dari kata Latin contextere, yang arti menenun atau menghubungkan
bersama atau menjadikan satu. Jadi kata kontektus itu menunjuk kepada apa yang telah ditenun atau tertenun, ya, di mana semuanya telah dihubungkan secara keseluruhan menjadi satu. Jadi pengertian ini menjelaskan bahwa berbicara tentang kontekstualisasi itu adalah perhatian ditunjukkan kepada dua atau lebih komponen yang disatukan, atau dengan kata lain, kontekstualisasi berbicara tentang penyatuan beberapa komponen. Untuk memahami istilah ini perlu memahami juga dua istilah yang saling berhubungan dengan teks dan konteks. Jadi secara sederhana, konteks adalah suatu kesatuan kumpulan kalimat di mana di dalamnya terdapat teks itu sendiri. Sebuah pemahaman yang sederhana mengenai kontekstualisasi yang ditemukan oleh T.H. Kobong adalah sebagai berikut. Kalau kita memberitakan atau mendengar Injil Yesus Kristus diberitakan kepada kita, lalu kita berusaha mengerti dengan cara kita merasa berpikir dan bertindak yang dibentuk oleh dan ditentukan oleh adat istiadat dan kebudayaan kita, lalu hasil penghayatan itu kemudian kita dituangkan, ya, dalam bentuk-bentuk yang dapat kita pahami dan hayati, maka kita sudah terlibat dalam usaha kontekstualisasi. Jadi dia sedang membawa kita kepada kontekstualisasi. Enkulturasi, artinya secara harfiah istilah enkulturasi ini adalah pembudayaan atau proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang baku, ya. Jadi enkulturasi lebih menitikberatkan pada perubahan budaya yang terjadi di dalam budaya itu sendiri. Jadi enkulturasi ini seseorang yang masuk dalam pembudayaan atau masuk di dalam lingkungan seseorang, lalu dia mengikuti budaya itu dalam dia memposisikan dirinya atau mengambil atau menyesuaikan diri dalam budaya tersebut. Ya, itu adalah pengertian daripada enkulturasi. Enkulturasi artinya suatu proses yang menggabungkan prinsip teologis tentang penjelmaan dengan konsep ilmu sosial tentang akulturasi, penyesuaian diri dengan suatu budaya. Ya, terjadi perubahan budaya tertentu karena proses asimilasi pencampuran. Jadi proses ini terjadi dan mungkin akan ada unsur-unsur tertentu yang dibuang dengan, sedangkan kontekstualisasi istilah yang dipakai adalah enkulturasi, proses asumsi terhadap budaya di mana nilai Injil dapat dipertahankan sehingga tidak dapat melemahkan arti yang sebenarnya. Jadi ada dua ciri dalam kontekstualisasi adalah dia enkulturasi itu adalah mengikuti budaya itu atau menyesuaikan diri dalam budaya itu. Sedangkan alkulturasi itu adalah memasukkan budaya kita kepada budaya yang kita datangin atau tinggal itu. Jadi yang lebih tepat dalam seorang penginjil atau seorang pemberitaan Injil adalah kita harus menyesuaikan diri dalam budaya tertentu yang sedang kita dalam pemberitaan Injil itu, atau di dalam kita menyampaikan kabar baik itu kita harus menggunakan enkulturasi. Yang artinya adalah kita harus menyesuaikan diri dan berkontekstualisasi dengan itu. Indigenisasi itu adalah berasal dari kata indigenous yang diterjemahkan sebagai pribumi. Ya. Kita bisa melihat nanti di sana. Jadi istilah indigenesis ini lebih diartikan sebagai kemandirian atau orang-orang pribumi dalam mengekspresikan pemahamannya tentang Allah. Jadi dapat kita lihat bahwa orang pribumi ini adalah orang yang ada di dalam satu lingkup, itu adalah dia dilahirkan di sana dan belum tidak pindahan dia, atau orang yang
sudah ada sejak lahir dari situ, atau asalnya itu dia. Jadi orang pribumi adalah orang yang sudah tetap di sana, bukan pindahan, tetapi dia memang orang asli di sana atau di lingkungan itu. Solusi untuk menghindari bahaya sinkretisme adalah indefinisasi dibatasi. Dalam pengertian bahwa apapun yang diekspresikan untuk memahami Allah dalam konteks budaya pribumi tetap pada pengakuan bahwa Injil memiliki kewibawaan yang lebih tinggi dari budaya. Jadi Injillah yang menjadi tolak ukur dalam sebuah indigenisasi. Jadi sekalipun memang kita memberitakan Injil dalam orang-orang pribumi, tetapi kita harus lebih tetap pada pengakuan bahwa Injil itu adalah memiliki kewibawaan sendiri. Landasan Alkitab tentang kontekstualisasi itu dalam Perjanjian Lama, dasar penting bagi kontekstualisasi Alkitab secara menyeluruh. Ya, ada 3 pokok yang kita bahas di sana adalah dasar kontekstualisasi adalah pernyataan diri Allah dalam penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1 dimulai dengan Allah menyatakan dirinya sebagai pencipta. Dapat dilihat bahwa Allah mengambil inisiatif pertama dalam menyatakan dirinya kepada dunia. Jadi, kontekstualisasi ini sudah dimulai oleh Allah sendiri. Ya, dia menyesuaikan diri bagaimana dia menyampaikan atau bagaimana dia mengambil sebuah inisiatif dalam penyataannya kepada dunia. Kita dia bisa melihat dalam penciptaan. Perwujudan kontekstualisasi adalah mandat budaya. Mandat budaya terdapat dalam Kejadian pasal 1, 28, 30. Dalam mandat ini terdapat wewenang yang manusia terima dari Allah untuk berbudaya, memenuhi dan menguasai dunia. Jadi di sana pun sudah Allah jelaskan bagaimana Allah itu menunjukkan bahwa kepada manusia dia supaya mereka mempunyai kontekstualisasi dalam mandat budaya. Yakub Tomatala memberi gambaran yang tegas mengenai hal ini dengan menyatakan bahwa kreativitas manusia tetap ada walaupun sudah berdosa. Pada sisi ini jelaskan terlihat bahwa kreativitas manusia itu bertanggung jawab atas pengembangan budaya pada umumnya. Dinamika kontekstualisasi adalah perjanjian berkat Allah. Dinamika itu adalah kekuatan atau penggerakan. Kontekstualisasi adalah perjanjian berkat Allah. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengadakan sebuah perjanjian. Di sini perjanjian adalah perjanjian tentang berkat. Ya. Setelah itu Allah menjanjikan sebuah keselamatan, keselamatan kepada manusia itu sendiri. Kontekstualisasi dalam Perjanjian Baru itu ada 2 pokok utama yang mewakili kontekstualisasi secara umum dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah inkarnasi Yesus Kristus dalam konteks budaya Yahudi. Jadi hakikat inkarnasi itu artinya menjadi daging atau manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, logos yang menjadi daging implikasinya mencakup lahir ke dalam dunia sebagai manusia. Jadi Allah sudah berkontekstualisasi melalui inkarnasi Yesus Kristus. Bagaimana manusia itu mengenal Allah secara pribadi, bahwa Allah itu benar-benar ada, dia inkarnasi melalui Yesus Kristus. Lalu dia menyatakan dirinya, lalu dengan itu dia menyatakan bahwa dia sedang berkontekstualisasi bahwa Allah itu ada. Inkarnasi Yesus Kristus berisi transformasi dan kontekstualisasi yang benar ditandai oleh
transformasi Kristus dan budaya. Tanpa transformasi akan muncul sinkretisme, dan sinkretisme tidak dapat membaharui hidup orang yang di dalam konteks budaya tersebut. Hal ini ditegaskan bahwa oleh Yakub Tumatala bahwa kontekstualisasi yang benar terjadi dalam dua arah. Yang pertama adalah inkarnasi dan refleksi yang dihubungkan dengan transformasi Kristus, dan ia akan membawa dampak perubahan seimbang dia. Jadi yang kedua adalah kontekstualisasi Injil oleh Paulus, bagaimana Paulus juga melakukan kontekstualisasi dalam penginjilan, dalam sikap hidupnya, pendekatan dia kepada masyarakat, dan dia juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang hina, lalu dia ketika dia jumpa dengan Tuhan maka dia ada perubahan, dan dia menjelaskan hal-hal itu dengan konteks yang sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya dengan firman Allah. Konteks etis, sikap etis menyangkut bagaimana seseorang pelayan atau antar budaya dapat menempatkan diri untuk menghargai budaya orang lain, sehingga pencipta refleksi teologi yang posisi sikap tersebut antara lain tidak menghakimi orang dengan semena-mena. Jadi di dalam kontekstualisasi itu juga harus kita mempunyai etis dia. Kita tidak boleh menghakimi, kita juga tidak boleh semena-mena menghakimi orang lain. Tetap rendah hati, mengembangkan sikap untuk tidak diperhamba oleh apapun juga. Mengembangkan hubungan kerja jemaat antara gereja lokal dan antara tenis ya. Jadi kontekstualisasi praktis itu berkaitan dengan melihat tugas pemberitaan Injil sebagai tugas yang wajib tanpa ditawar-tawar ya. Jadi kita harus memberitakan Injil itu secara bukan tawar-menawar, tapi itu adalah sikap satu tugas kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kontekstualisasi ini sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang penginjil atau seorang pemberitaan Injil. Karena ketika kita memahami dengan benar tentang kontekstualisasi ini, sangat besar fungsi atau kegunaannya ketika kita memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Karena kita harus menyesuaikan diri dalam adat istiadat atau tradisi-tradisi yang orang yang sedang kita memberitakan Injil tersebut. Jadi seorang pemberitaan Injil, hamba-hamba Tuhan, siapapun yang memberitakan Injil, dia harus mempunyai pemahaman yang benar tentang kontekstualisasi. Jadi Injil pun itu ditolak ketika kita tidak menyampaikan sesuai dengan kontekstualisasi. Jadi Injil itu pun tersampaikan dengan benar dengan kita menggunakan kontekstualisasi atau penyesuaian diri, ataupun ketika kita menyampaikan kebenaran tentang perumpamaan apapun itu, ketika kita menyampaikan tepat maka kita akan diterima, maka firman itu akan diterima, dan sudah pasti bahwa itu adalah pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus. Jadi pada kesempatan ini, di video ini saya akan menjelaskan hal itu, dan biarlah video ini menjadi berkat dan memberi kita pemahaman bahwa kontekstualisasi itu sangat penting bagi seorang pemberitaan Injil, bagi seorang hamba Tuhan atau pelayan untuk menyesuaikan diri dalam keadaan atau lingkungan atau budaya yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita ada di dalam budaya tersebut. Oleh karena itu, dalam video ini, atas kekurangan saya dalam menyampaikannya, mohon untuk dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.